Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bertemu dengan saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan terjaga kesehatannya sehingga dapat melakukan dan melaksanakan berbagai macam jenis aktivitas kegiatan kesehariannya terkhusus dalam proses perkuliahan. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait parasit yang lainnya yang merupakan penyebab daripada terjadinya trichomoniasis. Jadi trichomoniasis ini merupakan suatu gejala penyakit yang disebabkan oleh parasit yaitu Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis itu merupakan suatu filum protozoa yang memiliki ordo flagellata. Kita ketahui bahwa manusia itu merupakan host daripada parasit. Begitu pula dengan Trichomonas vaginalis yang mana dia itu menempatkan atau hidup atau memilih host sebagai tempatnya itu adalah manusia itu sendiri. Dan pastinya ketika dia memilih host atau sudah tinggal hidup di manusia itu atau yang dijadikan sebagai inang, nah maka dia itu akan melakukan infeksi atau menginvasi sel-sel yang tadinya baik, sehingga akhirnya akan terjadi penyakit atau muncul penyakit. Nah, untuk infeksi atau invasi daripada Trichomonas vaginalis ini itu akan menyebabkan yang namanya trichomoniasis. Ini terjadi pada vagina ya di kaum perempuan, dan juga ini parasit Trichomonas vaginalis ini juga menyerang pada laki-laki ya, tapi namanya itu bukan trichomoniasis vaginalis akan tetapi adalah uretritis, bisa juga prostatitis. Nah, jadi beda ya, tapi parasitnya sama. Oke, saya ulang. Parasit ini akan menyebabkan namanya trichomoniasis vaginalis pada perempuan atau kaum wanita. Jika menyerang pada laki-laki, itu akan menyebabkan terjadinya uretritis ya, yang bisa sampai ke prostatitis. Baik. Kemudian selanjutnya kita mengulas atau membahas sedikit tentang Trichomonas vaginalis ini ya, atau Trichomonas ini merupakan suatu bentuk parasit protozoa yang berflagel, serta dia itu adalah parasit yang anaerob, dan salah satunya adalah agen atau sebagai agen penyebab trichomoniasis ya. Baik, trichomoniasis ini itu merupakan infeksi protozoa patogen yang paling umum pada manusia, pada masyarakat yang didominasi negara-negara industri. Jadi kejadian ini sangat sering muncul, ditemui atau didapatkan di negara-negara yang memang negara tersebut adalah negara-negara kawasan-kawasan industri. Dan tingkat infeksi pada pria dan wanita itu serupa, tetapi wanita itu biasanya bergejala, sedangkan infeksi yang terjadi pada laki-laki itu tanpa adanya gejala, yang akhirnya kemudian ketika dilakukan pengecekan langsung ketahuan kalau seorang laki-laki itu mengalami infeksi Trichomonas vaginalis ya, tanpa adanya gejala gitu. Beda dengan kaum wanita, ada gejalanya. Nanti kita melihat ya, umumnya ada gejala-gejala pada wanita. Baik. Kemudian penularan ini biasanya terjadi melalui kontak antara kulit dengan kulit ya, yang langsung. Artinya di sini ada sentuhan fisik
antara kulit dengan kulit, ya, yang mana kulit atau fisik daripada seseorang yang terinfeksi ini itu akan dapat menyebabkan si orang yang sehat jika terjadi kontak fisik menjadi terinfeksi juga karena adanya kontak fisik yang langsung. Dan pastinya kalau kita merujuk ke ini ya, berdasarkan namanya Trichomonas vaginalis, nah kontak fisiknya itu saya rasa teman-teman bisa menerka ya atau menebak. Jadi pada umumnya kontak fisik yang dimaksud daripada di sini yaitu adalah melalui hubungan ya, antara laki-laki dan perempuan ya di di liang senggama atau di bagian vagina perempuan. Kemudian trichomoniasis ini ya, menurut WHO World Health Organization itu memperkirakan bahwa terdapat 160 juta kasus yang terjadi ya, yang muncul, yang ditemui ya, yang terregistrasi setiap tahunnya di seluruh dunia. Setiap tahun 160 juta kasus dari berbagai macam negara-negara yang ada di Indonesia. Mayoritasnya di negara-negara industri. Misalnya negara-negara industri itu misalnya di kawasan Amerika, ya Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, atau di bagian-bagian Eropa, di Inggris, Jerman, kemudian di Prancis, atau kita melihat di negara-negara Asia, misalnya China, kemudian ada Jepang, kemudian ada India, ya, ada Thailand, ya. Pasti angkanya begitu tinggi karena kita melihat tadi di awal bahwa kejadian infeksi ini paling umum terjadi di negara-negara industri. Kemudian kita melihat ya, kehidupan atau lifestyle di negara-negara yang seperti ini, teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa. Oke, selanjutnya ya, yang tadi ya WHO memperkirakan itu ada 160 juta kasus trichomoniasis ini terjadi di seluruh dunia ya, di seluruh negara yang ada di dunia dalam setiap tahunnya. Nah, perkiraan untuk Amerika Utara itu ya misalnya di situ ada Amerika Serikat, kemudian ada Kanada, kemudian ada Meksiko dan lain-lainnya. Itu terjadi 5 sampai 8 juta infeksi baru setiap tahunnya. Setiap tahun 5 hingga 8 juta. Dan ini adalah infeksi baru, artinya ini bukan penyakit yang berulang, tapi baru. Oke. Kemudian, dengan adanya perkiraan tingkat kasus ya tanpa gejala itu sebesar 50%. Ya. Jadi orang tuh nggak tahu kalau dia itu terinfeksi trichomoniasis karena nggak ada gejala. Tiba-tiba aja langsung diagnosis ya. Kemudian tiba-tiba langsung dijudge bahwa Anda itu terinfeksi trichomoniasis. Meskipun di awalnya nggak ada gejala. Oke. Baik, selanjutnya adalah ini adalah gambar atau morfologi dari Trichomonas vaginalis. Jadi Trichomonas vaginalis itu merupakan organisme berbentuk menyerupai buah pir, ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat buah pir, nah kurang lebih seperti itulah bentuknya daripada Trichomonas vaginalis. Dan dia itu bergerak secara aktif ya, secara bergoyang ya, bergoyang-goyang dan berputar dengan flagel-flagel anteriornya. Dan di sini teman-teman bisa melihat ini adalah flagel anterior yang dimiliki oleh si Trichomonas vaginalis ini yang berfungsi untuk menjadi alat gerak dengan cara bergoyang atau berputar. Kemudian ukurannya yaitu berukuran 10 kali 7 mikrometer. Sangat kecil ya, namanya parasit ya, pasti kecil. Dan kemudian dia itu mampu bereplikasi melalui pembelahan biner. Oke. Nah, selain daripada itu, dia itu mempunyai memiliki satu inti ya, di bagian sini dia intinya. Dia itu memiliki inti dengan kromatin yang terdistribusi secara merata. Trichomonas vaginalis itu tidak memiliki stadium kista, tapi hanya ditemui
adanya stadium troposit. Nah, troposit ini ya, itu akan menetap di membran mukosa vagina dan akan memakan atau membunuh ya atau melawan bakteri-bakteri dan sel-sel darah putih yang ada di vagina, yang merupakan bakteri dan sel darah putih itu adalah barrier ya atau pelindung atau defense daripada vagina itu sendiri. Nah, ketika si Trichomonas vaginalis ini menyerang bakteri yang dalam berada vagina, jadi bakteri di sini bakteri yang baik ya, maksudnya bukan bakteri yang jahat, tapi di sini bakteri yang ada di vagina itu bakteri yang akan melawan bakteri lain yang sifatnya jahat agar vagina itu tetap aman ya dan terhindar dari berbagai penyakit. Tapi karena adanya Trichomonas vaginalis, si bakteri baik atau sel darah putih yang ada di sana itu kalah dia. Umumnya kalah. Ya. Jika kalah, maka akan terjadi yang tadi, trichomoniasis. Oke, lanjut. Ya, teman-teman bisa melihat di sini pada gambarnya. Ini ditunjukkan di bagian sini adalah nukleusnya. Dulu saya perjelas dulu ya, teman-teman. Jadi di sini adalah nukleus, tunjukkan di sini. Ini adalah kromatinnya. Kemudian di sini ada apa ya? Ini ya tadi flagelnya ya, teman-teman. Kemudian ada bagian parabasal fiber. Kemudian chromatoid basal rod ada di sini. Kemudian memiliki juga axostyle dan memiliki juga undulating membrane di bagian ini. Oke. Kemudian selanjutnya terkait siklus hidup daripada parasit Trichomonas vaginalis. Nah, pada wanita tempat hidup parasit ini itu berada di vagina, di bagian distal, dan pada pria atau laki-laki dia itu bertempat hidup di bagian uretra atau di prostat. Ya, teman-teman bisa melihat di sini daripada siklus hidup dari si Trichomonas vaginalis ya, yang mana dia itu masuk melalui hubungan kelamin, artinya melalui alat kelamin ya. Oke, kalau dia vagina, kalau dia perempuan dia melewati vaginanya, kemudian kalau laki-laki dia melewati testisnya. Sehingga kemudian dia akan di vagina ya, di perempuan vagina itu akan bertempat tinggal di bagian distal. Kemudian di laki-laki setelah melewati testis itu dia akan bertempat tinggal atau bercokol di bagian prostat atau di bagian uretra. Yang di sanalah mereka akan melakukan persaingan dengan bakteri-bakteri atau sel-sel darah putih yang baik yang memang menjadi barrier daripada seorang manusia. Dan jika kalah, maka dia akan, dan si Trichomonas vaginalis ini menang, maka akan terjadi infeksi. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Baik, kemudian saya lanjutkan ya. Untuk di perempuan misalnya, di Trichomonas vaginalis itu berkembangnya secara pembelahan biner di luar daripada habitatnya ya. Jadi parasit ini akan mati pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi habitatnya memang di sana, di bagian distal vagina. Di luar daripada itu dia bisa mati ya. Tapi ingat di suhu 50 derajat Celcius. Akan tetapi dia itu dapat hidup selama 5 hari. 5 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi kita bisa melihat di sini dia itu bisa hidup di suhu yang dingin. Tapi atau di suhu lembab. Kan di sana di bagian kelamin itu kan, terutama misalnya di perempuan, misalnya di sini karena yang paling umum diserang itu karena di sana bagian yang lembab, artinya suhunya itu nggak terlalu tinggi ya, mengingat tadi bahwa dia itu bisa mati di suhu 50 derajat Celcius dan dapat bertahan selama 5 hari di suhu 0 derajat Celcius. Oke, selanjutnya dalam perkembangbiakannya parasit ini akan mati pada pH kurang dari 4,9 ya. Artinya bisa dikatakan dalam suasana asam. Inilah sebabnya parasit ini tidak dapat hidup
di secret vagina yang asam ya. Misalnya di pH di range 3,8 sampai 4,4 karena dia akan mati di sana. Kemudian parasit ini tidak tahan juga terhadap adanya desinfektan saat ulasan atau antibiotik. Makanya teman-teman untuk kaum hawa ya rajin-rajinlah membersihkan alat kelaminnya ya sehingga itu akan memberikan efek yang baik menjaga kesehatan Anda dari adanya serangan-serangan infeksi atau bakteri atau parasit, misalnya adalah Trichomonas vaginalis. Baik, selanjutnya adalah transmisi daripada infeksi yang sering itu melalui hubungan seksual ya, di mana tadi misalnya si wanita atau si perempuan itu menjadi reservoir infeksi daripada laki-laki. Nah, setelah itu dia itu akan berkembang biak melalui longitudinal binary fission, di mana di situ akan memulai dengan pembahagian nukleus, diikuti dengan aparatus neuromotor, dan terakhir adalah terjadi pemisahan sitoplasma kepada dua anak trofosit. Sini pembelahan biner ya, jadi membelah menjadi dua, yang akhirnya dia akan selalu berkembang hingga dewasa sehingga kemudian menjadi yang bersifat infektif. Dalam hal ini adalah hanya memiliki stadium trofosit, stadium kistanya nggak ada. Baik, untuk pada tahap trofosit itu merupakan fase yang infektif ya daripada parasit ini, dan semasa atau selama terjadinya kontak seksual, trofosit ini akan ditransmisikan kepada laki-laki ya dan terlokasi pada uretra atau kelenjar prostat dan akan mengalami replikasi yang sama seperti di vagina. Nah ya teman-teman, jadi kalau melihat tadi bahwa perempuan itu yang terkena, tapi ketika terjadi hubungan seksual dengan laki-laki yang laki-laki sehat, maka karena adanya hubungan itu dia akan menginfeksi ya, terjadi transmisi melalui testis seorang laki-laki, kemudian parasit ini masuk ke bagian uretra dan kelenjar prostat yang kemudian akan berkembang biak di sana dengan melakukan replikasi sama seperti di vagina. Artinya terjadi pembelahan biner kemudian menjadi sel dewasa yang sifatnya infektif. Seperti itulah siklus daripada parasit Trichomonas vaginalis. Baik teman-teman, selanjutnya adalah selain daripada adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kita bisa melihat juga di sini ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi trichomoniasis. Nah, pada sebagian besar kasus Trichomonas vaginalis itu ditransmisikan ya tadi melalui hubungan kelamin. Namun jika kita melihat selain daripada faktor tersebut, di sini ada kita melihat dapat melalui alat-alat toilet atau alat-alat mandi ya teman-teman. Kemudian bisa juga melalui handuk ya, atau pakaian-pakaian yang lembab. Oke, ini teman-teman. Jadi kita misalnya di sini melihat di faktor penyebab infeksi untuk pemakaian handuk yang lembab. Kan tadi si parasit ini dia tuh mampu hidup di suhu yang dingin, tapi dia nggak mampu hidup atau dia bisa mati di suhu yang misalnya 50 derajat Celcius. Nah, handuk lembab ini itu kan otomatis dingin, dan pada umumnya handuk yang lembab ini biasanya itu nggak dikeringkan, hanya dijemur di dalam kamar mandi itu saja, artinya nggak ada paparan sinar matahari. Nah, handuk yang seperti inilah yang merupakan salah satu mediator yang paling bagus untuk melaksanakan atau melakukan transmisi daripada parasit si Trichomonas vaginalis ini ke dalam tubuh manusia yang menggunakan handuk lembab ini. Nah, selain daripada itu, jangan menggunakan alat mandi atau handuk dalam hal ini yang berganti-gantian. Jadi
Misalnya si wanitanya yang menggunakan punyanya sendiri, kemudian si laki-lakinya itu menggunakan handuknya sendiri, atau misalnya memiliki anak. Nah, usahakan handuk orang tua itu dibedakan, jangan disamakan pemakaiannya dengan handuk anak-anak misalnya. Kemudian di pakaian lembab juga bisa terjadi wadah untuk melakukan transmisi si parasit ini, ya. Kemudian penggunaan alat-alat mandi, ya. Misalnya apa di sini, teman-teman? Misalnya penggunaan apa sih namanya itu yang spons untuk sabun yang cair gitu kan. Itu kan bisa sebagai wadah transmisi si parasit ini jika digunakan lebih daripada satu orang, ya. Artinya berganti-gantian, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah gambaran klinik, ya. Trichomoniasis pada wanita itu akan menyebabkan yang namanya vaginitis atau terjadi radang pada vagina itu sendiri. Jadi vaginitis atau radang. Nah, rasa sakit atau nyeri pada saat kencing, ya, atau hubungan seksual itu akan muncul jika telah terinfeksi atau telah mengalami trichomoniasis. Selain daripada itu, rasa nyeri pada perut bagian bawah itu akan juga dirasakan. Ini untuk wanita, ya. Kemudian terjadi pengeluaran lendir pada vagina, ya, atau alat kelamin. Ini terjadi sekret vagina atau terjadinya pengeluaran lendir. Oke. Kemudian lendir tersebut itu, ya, sekret vagina adalah berwarna putih seperti putih susu. Kemudian itu bergumpal disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelaminnya dan di sekitarnya. Kemudian jika terjadi keputihan tersebut akan berbusa misalnya. Terus warnanya warna-warna agak kehijauan dan baunya itu busuk, ya, dan gatal. Sehingga juga bisa menimbulkan timbul bercak darah setelah adanya hubungan seksual, ya. Ini antara suami istri misalnya. Kemudian terdapat bintil yang berisi cairan, bisa juga alat kelamin wanita itu lecet atau borok, ya. Itu gambaran klinik karena adanya infeksi parasit Trichomonas vaginalis pada wanita. Kemudian selanjutnya ada pria. Pada pria seperti apa? Gejala trichomoniasis pada pria itu berupa bintil yang berisi cairannya, sama, ya, di perempuan seperti ini juga. Kemudian alat kelamin itu terjadi pelecehan atau borok, ya. Kemudian lukanya itu nggak sakit. Memang terjadi luka, tapi itu terasa nggak sakit. Kemudian keras dan itu berwarna merah pada alat kelamin atau di testis seorang laki-laki. Selain daripada itu, akan muncul rasa gatal yang hebat sepanjang di seluruh alat kelaminnya atau di testisnya. Selain daripada itu, ketika melakukan berkemih, dia itu akan terasa sakit yang begitu hebat. Kadang juga akan terjadi pembengkakan, ya, dan mana juga bisa mengalami rasa panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian akan menjadi borok. Sepertilah gambaran klinik daripada seorang wanita dan laki-laki yang terinfeksi Trichomonas vaginalis. Oke, ketika seseorang wanita atau laki-laki mengalami trichomoniasis, dalam pemeriksaannya untuk mengetahui bahwa apakah benar si pasien tersebut mengalami infeksi trichomoniasis ini, itu biasanya digunakan atau dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya. Misalnya untuk pada wanita, pemeriksaan laboratoriumnya itu dengan cara apakah ditemukan si parasit Trichomonas vaginalis ini di dalam sedimen urinnya, ya.
Kalau ada, otomatis sudah pasti bahwa dia terinfeksi atau dia mengalami penyakit trichomoniasis. Baik, ya. Kemudian bisa juga melalui sediaan basa sekret vagina atau scraping vagina. Nah, jika telah melakukan pemeriksaan lab menggunakan atau ditemukan si parasit ini di bagian sedimen urin atau di bagian sediaan basa sekret vagina atau scraping vagina, nah otomatis itu bisa ditegakkan diagnosis bahwa si pasien ini, si perempuan ini telah mengalami penyakit trichomoniasis. Itu untuk wanita. Kemudian selanjutnya untuk seorang pria atau laki-laki, ini biasanya ditemukan di dalam urin ya. Parasit Trichomonas vaginalis ini ditemukan di dalam urin bila memang si pria ini telah mengalami trichomoniasis. Sama dengan perempuan ya, sediaan basa sekretnya itu di bagian prostat atau melalui masase kelenjar uretra ya. Kalau perempuan tadi di bagian sekret vagina atau scraping vagina, tapi kalau di laki-laki di sekret prostat atau masase kelenjar uretra. Baik. Selanjutnya adalah kontaminasi spesimen ini itu terjadi biasanya dengan feses. Ya. Misalnya dalam pemeriksaan lab, selain daripada melihat daripada indikator yang ini, itu biasanya juga dilihat pada feses. Atau jika dia nggak ditemukan di bagian ini ya, yang tadi ini di sedimen urin misalnya di perempuan atau di dalam urin pada laki-laki ya, itu biasanya nggak ditemukan karena adanya kontaminasi antara si parasit ini dengan feses ya atau tinja, sehingga ini akan mengaburkan atau tidak menampakkan si parasit ini karena dia sudah bergabung atau melebur ke dalam feses atau tinja. Makanya biasanya itu setelah melakukan pemeriksaan lab kemudian nggak ditemukan, untuk memperkuatnya lagi diperiksa di bagian feses atau tinja daripada wanita atau pria. Nah di sana tadi ya disebutkan tadi, dia kadang itu si parasit ini nggak nampak lagi, tidak terlihat lagi karena adanya kontaminasi. Makanya ketika seorang pria atau wanita nggak ditemukan ya di dalam sedimen basa sekret atau di bagian urin, nah itu bisa dicek di bagian feses atau tinja setelah melakukan BAB. Sana bisa dicek. Baik. Selanjutnya pencegahan ya. Pencegahan penularan Trichomonas vaginalis ini dilakukan dengan beberapa cara, misalnya ya dapat dilakukan beberapa cara, dapat menempuh beberapa jalan. Misalnya yang pertama adalah seorang pasangan suami istri ya atau pasangan seks pria dan wanita itu harus diobati secara bersamaan untuk menghindari infeksi ulang. Jadi secara bersamaan dalam satu waktu mereka harus langsung diobati, tidak menunggu bergantian. Misalnya si wanitanya dulu ya, si istrinya dulu misalnya di pekan ini atau di hari ini, kemudian si suaminya 3 hari kemudian atau di pekan depan. Tidak. Karena kenapa? Ketika hal ini dilakukan, kemungkinan pengobatan yang diterapkan itu kurang efektif atau kurang maksimal. Makanya di sini biasanya dilakukan pengobatan secara bersamaan dalam satu waktu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, ini sempat disinggung tadi, menghindari pemakaian bersama peralatan mandi. Oke, untuk menghindari adanya infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Selanjutnya adalah lifestyle atau personal atau individual hygiene. Artinya seorang personal atau individu itu harus benar-benar menjaga kebersihannya ya, serta menghindari hal-hal yang misalnya
yang ini, menghindari pemakaian bersama, misalnya menggunakan handuk yang sama, menggunakan pakaian yang sama, apalagi dalam kondisi yang lembab. Baik. Kemudian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan melaksanakan hubungan intim antara pasangan yang sah, itu yang aman, misalnya apakah menggunakan alat-alat bantuan kontrasepsi dan lain-lain. Intinya adalah di sini kesehatan atau higienis dari personal setiap individu yang berpasangan, ya, yang pasangan sah, itu harapannya dijaga lebih baik. Jangan sampai Anda tidak menjaganya karena ancaman yang lebih serius, yang lebih berat terkait diri pada yang akan terjadi pada diri Anda sendiri, itu akan Anda lihat nantinya jika higienis atau kesehatan Anda tidak jaga dengan baik, tidak Anda kontrol dengan baik. Baik. Selanjutnya adalah pengobatan yang umumnya digunakan dalam mengobati trichomoniasis yang menggunakan obat-obat konvensional, ya. Sini teman-teman bisa melihat umumnya atau lazimnya yang digunakan sebagai treatment dalam trichomoniasis itu adalah metronidazole atau tinidazole, ya. Misalnya menggunakan metronidazole, ya, atau tinidazole, yang mana penggunaan obat ini itu sudah ada rujukan dan sudah ada evidence pastinya, misalnya dari CDC, bahwa dia itu merekomendasikan dosis satu kali itu 2 gram, misalnya untuk metronidazole 2 gram, ya, bukan miligram tapi 2 gram dosis satu kali. Atau misalnya di tinidazole itu sebagai pengobatan lini pertama, ya, langsung 2 gram. Nah, pengobatan alternatif yang direkomendasikan adalah 500 mg untuk metronidazole 2 kali sehari selama 7 hari, ya, jika regimen dosis tunggal gagal. Regimen dosis tunggal tadi yang itu, ya, 2 gram. Selanjutnya, obat ini harus diresepkan untuk setiap pasangan seksual yang sah, misalnya, ya, karena mereka mungkin pembawa asimptomatik. Artinya, ya, tadi telah disinggung, jadi seorang pasangan itu harus langsung dilakukan pengobatan bersamaan dalam satu waktu. Jangan satu-satu atau bergantian. Tidak. Karena kalau misalnya seperti itu bergantian, itu belum bisa secara maksimal dalam proses pengobatannya. Jadi harus langsung diobati secara bersamaan. Paham, ya, teman-teman? Baik, itulah tadi terkait trichomoniasis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis yang terjadi pada perempuan atau uretritis atau di bagian prostat laki-laki. Semoga pelajaran atau video ini memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, menambah ilmu dan wawasannya, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan yang begitu banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.